Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perencanaan proyek pesawat terbang dengan menerapkan prinsip mekanika fluida dinamis. Sebelum menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devina Nabila. Saya Fata Mufti. Saya Nadia Indrianti. Saya Fadila Rahmania. Saya Rara Putri. Saya Salsabila. Untuk alat dan bahannya ada styrofoam, gunting, cutter, paku, penggaris, lem tembak, selotip, setrika, kardus, lakban berwarna, pensil. 1. Ukurlah styrofoam terlebih dahulu sesuai ukuran yang ditentukan pada bagian-bagian pesawat menggunakan penggaris, cutter, gunting, dan pensil. A. Badan pesawat panjang 30,5 cm, lebar 3 cm, tinggi 2 cm, kemiringan pada kepala pesawat 2,5 cm. B. Sayap pesawat panjang 27 cm, lebar 9,5 cm. C. Sayap belakang panjang 15 cm, lebar 6,3 cm, kemiringan 8 cm. 2. Setelah bagian-bagian pesawat sudah dibentuk, lalu untuk bagian badan kepala masukkan satu paku untuk jadi beban. Letaknya di bagian dalam styrofoam. Sebelumnya, styrofoam bagian badan sudah dipotong setengahnya, lalu masukkan pakunya agar paku tetap keadaan diam. Pakai selotip untuk mempertahankan paku tidak bergerak. 3. Lalu lapisi bagian badan pesawat dengan lakban berwarna bebas. 4. Untuk bagian sayap dan sayap belakang pesawat juga dilapisi oleh lakban berwarna bebas. Yang kelima, lakukan menggosok menggunakan setrika pada bagian-bagian pesawat agar tipis. A. Badan pesawat ditipiskan sedikit volume pada bagian badan pesawat agar paku di dalamnya bisa rapat dengan styrofoamnya. B. Sayap, tipiskan bagian volume bagian tersebut benar-benar tipis agar terdorong lantaran udara. C. Sayap belakang tipiskan sama seperti tadi. 6. Setelah digosok semua bagian pesawat, lalu rapikan kembali lapisan lakban berwarna. 7. Bagian terakhir adalah ekor atas bentuk menggunakan kardus dan gunting. Panjang 5,5 cm, lebar 4,5 cm, panjang atas 2, cm, kemiringan 6 cm. 8. Rakit semua bagian-bagian pesawat dengan menggunakan lem tembak untuk merekatkan bagian pesawat. 9. Hias sesuai keinginan. 10. Selesai lalu terbangkan. Kajian prinsip dasar hukum fisika fluida dinamis. Pada pesawat terbang terdapat penerapan prinsip Bernoulli. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kecepatan udara pada sayap bagian atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara pada sayap bagian bawah. Akibatnya, tekanan bagian atas lebih kecil dibandingkan tekanan bagian bawah. Pesawat bisa terbang karena mengikuti hukum Bernoulli, bahwa fluida yang mengalir lebih cepat menghasilkan tekanan yang lebih kecil, sedangkan fluida yang mengalir lebih lambat menghasilkan tekanan yang lebih besar. Pesawat menggunakan sayap pesawat yang berfungsi membagi dua fluida. Dalam kasus ini, udara menjadi aliran di atas sayap dan di bawah sayap. Hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Bunyi hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami, hukum ini ternyata menerangkan tentang keterkaitan kecepatan aliran fluida, ketinggian dan tekanan dengan memanfaatkan konsep usaha serta energi. Sedangkan aliran fluida yang kecepatannya rendah menghasilkan tekanan tinggi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Thank you. Syukron. Kamsahamnida. Dangje. Sise.